Oke anak-anak, sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Nah, di sini ada ayo berdoa. Kita harus mensyukuri organ pernapasan yang sehat. Alhamdulillah Allah memberikan kita kesehatan dan kita memiliki alat pernapasan yang sehat. Kemarin kita sudah belajar tentang alat pernapasan ya, sudah praktek juga. Nah, sekarang kita lanjut ke ayo membaca. Buka halaman 63 di buku paketmu pada paket tema 2. Sekarang kita sudah memasuki subtema 2. Oke. Kamu bisa membaca teks ini halaman 63 dan 64 selama 5 menit ya. Oke, silahkan dibaca. Kita lanjut ke ayo berlatih. Nah, yuk kita jawab bersama-sama. Nomor 1, siapa yang terkena sakit flu pada cerita di atas? Siapa? Ya, Oki dan Kurcaci yang terkena flu. Pertanyaan kedua, apa wabah yang sedang melanda negeri dongeng? Gampang ya, ada di judul. Wabah flu. Yang ketiga, mengapa Nirmala ingin menghibur para kurcaci? Kenapa tuh? Karena kurcaci sedang sakit ya. Kemudian yang keempat, apa tanda-tanda penyakit flu yang diderita para kurcaci? Apa tanda-tandanya? Ada di paragraf ke-1, coba dicek. Paragraf ke-1, kalimat kedua. Tanda-tandanya adalah mereka semua bersin-bersin dan demam. Nomor 5, bagaimana cara Dewa Angin Utara untuk menyembuhkan penyakit flu? Jawabannya ada di paragraf ke-4. Apa jawabannya? Cara Dewa Angin Utara menyembuhkan penyakit flu? Memberi para kurcaci obat manjur dari kutub utara. Oke, kita lanjut. Ayo mengamati. Nah, di halaman 64 dulu ya. Ayo mengamati. Nah, di sini ada teks mengamati pencemaran udara. Kalian bisa baca di sini. Baca dulu teksnya, pahami dengan baik. Baca juga halaman 65-nya. Pencemaran udara, merokok, dan terinfeksi kuman. Silahkan dibaca. Kalau sudah, kita lanjut ke halaman 66. Di situ ada ayo berlatih lagi. Kita isi bersama-sama ya. Nomor 1, apa akibatnya bila kita menghirup udara yang tercemar? Apa akibatnya? Kita bisa terinfeksi kuman ya. Di sini ada teksnya. Kita bisa terinfeksi kuman. Kumannya ada macam-macam. Ada influenza, ada bronkitis, dan TBC ya. Siapa yang disebut perokok pasif? Pertanyaan kedua. Siapa yang disebut perokok pasif? Kita cari lagi teksnya. Jawabannya di teks ini. Di bagian merokok. Situ ada ya. Siapa yang dimaksud perokok pasif? Orang yang menghisap asap rokok secara tidak langsung ya, atau yang berdekatan dengan perokok. Jadi perokok pasif itu dia tidak merokok, tapi karena berdekatan dengan perokok, jadi dia menghirup asap dari perokok tersebut. Nah, itu disebut perokok pasif. Pertanyaan ketiga, mengapa
Mengapa merokok berbahaya bagi kesehatan? Sudah pasti karena dapat menimbulkan berbagai macam penyakit ya. Pertanyaan keempat, apa tanda-tanda penyakit TBC? Di sini ada, kita lihat teksnya. Ya, TBC. TBC itu apa? Tuberkulosis ya. Apa tanda-tandanya? Tandanya ada di paragraf kedua. Di nomor 3, terinfeksi kuman ada di paragraf kedua. Coba. Apa? Tandanya TBC ditandai dengan batuk yang lama tidak sembuh, susah tidur malam, serta keluar keringat dingin. Yaitu jawaban dari nomor 4. Kemudian kita lihat lagi pertanyaan nomor 5. Jelaskan yang dimaksud penyakit bronkitis. Apa yang dimaksud penyakit bronkitis? Ada di sini ya, di nomor 3, cari di nomor 3. Bronkitis adalah penyakit radang cabang tenggorok ya. Kemudian lanjut. Kita ke PB2. Ke halaman 67. Ya. Nah, di sini kalian membaca lagi halaman 67 dan 68 sampai 69 sampai 70. Silahkan kalian baca teks tentang kesehatan dengan judul akibat hujan-hujanan ya. Nah, silahkan kalian baca teks tersebut. Baca dalam hati ya. Ini termasuk ke dalam literasi. Kalau di bahasa Indonesia ada nilainya. Nilai membaca. Ya. Kemudian kalau sudah, kita ke halaman 70. Ayo berlatih. Kita jawab bersama-sama. Nomor 1. Siapa yang terkena penyakit flu pada cerita di atas? Siapa yang terkena penyakit flu pada cerita di atas? Ayo. Wulan ya. Wulan yang terkena penyakit flu. Nomor 2, apa penyebab sakit demam yang diderita oleh Wulan? Apa penyebabnya? Karena dia hujan-hujanan. Kemudian, pertanyaan ketiga, apa anjuran dokter kepada Wulan? Apa anjuran dokter kepada Wulan? Ayo, kalian sudah membaca dulu ya teksnya sebelum mengerjakan ini. Apa anjurannya dokter kepada Wulan? Apa anjuran dokter kepada Wulan? Ada di paragraf kedua ya jawabannya. Dokter bilang, ia harus tidur di kamar dan minum obat yang agak pahit. Lanjut. Pertanyaan keempat, apa tanda-tanda penyakit flu? Apa tanda-tandanya? Pusing, ya, serta demam. Kemudian, yang kelima, jelaskan apa yang dilakukan Ibu Wulan. Itu ada di paragraf ada di teks sebelah sini ya. Nah, yang dilakukan Ibu Wulan adalah membawakan bubur. Kemudian, sudah ya, selesai ya. Nah, sekarang tugas kamu mengamati
halaman 70. Mempelajari penyakit pernapasan. Silahkan kamu baca ya. Nah, kamu juga bisa nih men-scan kode QR dengan aplikasi 3 serangkai. Nah, di situ ada slide tentang penyakit asma. Tapi kalau tidak ada aplikasinya juga tidak apa-apa. Kalian baca saja teksnya. Silahkan amati. Kalau sudah diamati, silahkan buka halaman 71. Ya. Kalian kerjakan pertanyaan nomor 1 sampai 5. Nah, di situ ada gambar paru-paru perokok dan paru-paru sehat ya. Yang sebelah kiri paru-paru perokok warnanya gelap, hitam. Kalau paru-paru sehat warnanya cerah ya, tidak gelap. Nah, silahkan dikerjakan tugasnya di buku paket. Kalau tidak cukup, boleh di buku tulis. Tulisannya yang rapih ya anak-anak. Karena ada penilaian tentang kerapihan. Nah, nanti ibu nilainya dari situ, dari kerapihan kamu menulis ya. Jangan nulisnya asal-asalan. Jangan malas-malasan, oke? Tetap semangat belajar di rumah. Semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada orang tua karena sudah mendampingi kamu belajar. Oke, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum.